Shut the fuck up! Time you fuck nut! Sorry, pal. Fucking dick! Suck your own dick. Hai movie lovers, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Semoga tubuh dan jiwa Anda sehat dan kuat dengan mematuhi prokes dan gerakan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, ada 2M lagi nih, membuang mantan pada tempatnya dan move on dong. Yap, tak perlu berlama-lama lagi saya ucapkan selamat menyaksikan dan kenakan headset agar Anda mendapatkan sensasi menonton yang luar biasa tentunya. So, don't go anywhere. Please welcome. This is it. Di awal film terlihat dua orang ini sedang membawa beberapa tas dan saling berbicara ngalor ngidul seputar masalah yang tak jelas ujung pangkalnya. Selang berapa waktu pembicaraan dan mobil mereka terhenti karena sebuah truk menghalangi jalan yang akan mereka lewati. Tak disangka dan sungguh mengejutkan, ternyata mereka dihentikan oleh sekawanan perampok dan membawa seluruh tas yang ada di mobil tersebut. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga menembaki dua orang tersebut dan tewas sia-sia. Kemudian scene pun berganti, di mana terlihat seseorang yang belakangan diketahui bernama Patrick Hill yang kemudian dipanggil Edge sedang melakukan interview dengan sebuah perusahaan keamanan pengangkut uang bernama Fortico Security. Terry yang merupakan pimpinan dari perusahaan tersebut menjelaskan visi, misi, dan prosedur di perusahaannya. Dan ia juga menjelaskan perusahaan itu merupakan jasa pengangkut uang dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang bisa disebut sebagai perantara, yang tentu saja bekerja sama dengan pihak berwajib. Dengan nominal uang yang tidak sedikit, menuntut orang ditugaskan dalam tiap rute yang dijalani memiliki keahlian menembak yang mumpuni, dikarenakan tingkat resiko yang tinggi dan bisa memancing tindak kriminal. Karena Edge memiliki pengalaman di perusahaan sebelumnya dengan bidang yang sama, saat itu juga ia diterima bekerja di perusahaan itu dengan menjalani beberapa tahapan pelatihan dengan sang mentor bernama Bullet. Bukan Jason Statham namanya jika tidak menunjukkan sikap yang dingin dan tidak banyak bicara. Dan itu juga yang membuat para rekan seprofesinya merasa aneh dengan sikap Edge yang terkesan introvert. Hal itu terlihat saat para rekannya mencoba untuk mengenal Edge dengan beberapa obrolan ringan. Singkat cerita, Edge mendapatkan keberuntungannya di mana di hari itu juga ia diberi tugas pertamanya untuk menjemput uang dari sebuah bank. Dan sang rekan Dave menunjukkan perilaku seakan-akan ia tak terima jika didampingi Edge dalam tugasnya. Tapi apalah daya, tidak ada yang bisa menolak instruksi Bullet yang sepertinya ia adalah leader dari para staf yang ada di sana. Dan beruntungnya tidak ada kejadian apapun dan semua berjalan seperti yang diharapkan. Base, this is Gamma reporting back. Copy that, Gamma. Sepulang mereka dari tempat kerjanya, beberapa rekan Edge memutuskan untuk pergi ke suatu tempat hiburan. Begitu juga Edge yang pergi bersama mereka sebagai bentuk kekompakan dan tradisi sesama mereka. Sesaat sebelum pergi, sesuatu yang janggal terlihat bahwa Edge seperti memperhatikan seluruh tanda pengenal para rekannya. Dan scene pun berganti di sebuah tempat tongkrongan anak muda seperti saya. Salah seorang di antara mereka yang bernama John sepertinya tidak begitu menyukai kehadiran Edge yang terkesan menutup diri, bahkan sangat dekat dengan Bullet. Sehingga para rekannya menyudutkan John seolah-olah ia takut dengan Edge. Karena tingginya rasa kemaluan yang dimiliki John seketika ia menghampiri dan menggoda dengan obrolan yang sedikit mengintervensi Edge. Dan hebatnya, Edge tetap kekeh dengan sikap dinginnya. Let me buy you a beer. Just make sure you drink it over there. Keesokan harinya, Edge kembali ditugaskan mendampingi Dave dan Bullet untuk menjemput sejumlah uang. Dave yang merasa ada sesuatu yang tidak beres seketika ia menghubungi Bullet untuk menanyakan keberadaannya. Tapi apa yang terjadi? Bullet tiba-tiba memberikan informasi bahwa dirinya disekap oleh sekawanan perampok yang menginginkan uang sejumlah 2,5 juta dolar yang saat itu berada di mobil tersebut. Seketika Dave shock dan panik mendengarkan permintaan itu dan berniat untuk pergi. Tak diduga, Edge justru berkata sebaliknya, bahwa ia mengatakan kepada Dave agar menjemput Bullet sesuai lokasi yang diberikan kawanan perampok tersebut.
Tak lama, Edge dan Dev tiba di lokasi yang ditentukan rampok tersebut, dan salah satu di antara mereka mengatakan agar memindahkan seluruh uang yang ada di mobil tersebut ke sebuah mobil yang sudah menunggu di belakangnya. Tapi apa yang terjadi? Di scene inilah Edge membuktikan skillnya yang tak ada obat dan membuat Bullet dan Dev terpana. Sorry, pal. Suck my fucking dick. Suck your own dick. Setelah kejadian menegangkan tersebut, beberapa rekan termasuk Edge diinterogasi oleh pihak kepolisian dan menanyakan beberapa hal yang membuat mereka penisirin. Bagaimana bisa Edge yang memiliki catatan menembak dengan nilai yang rendah saat pelatihan bisa menembak seluruh rampok tersebut dengan sangat presisi dan tanpa sedikit pun membuat Edge terluka. Dan Edge hanya memberikan jawaban yang cukup logis kepada mereka dengan mengatakan kemampuan yang ia miliki muncul seketika di saat posisinya terancam. Sesaat kemudian polisi tersebut menunjukkan sebuah rekaman CCTV saat terjadi perampokan yang menewaskan petugas Vertigo seperti yang terlihat di awal film. Dan menanyakan apakah ada keterkaitan dengan rampok yang ia habisi beberapa waktu yang lalu. Lagi-lagi Edge menjawab dengan tenang terkait pertanyaan polisi tersebut. Dan tak diduga, Edge saat itu menjadi rockstar di tempat kerjanya dan para staf sangat mengapresiasi segala tindakan heroik yang dilakukannya. Scene pun berganti, di mana Edge didatangi seseorang yang belakangan diketahui bernama Christy. Tanpa basa-basi, Christy hanya memberikan beberapa dokumen berupa daftar profil karyawan Vertigo, foto keluarga Dana, dan laporan otopsi. Kemudian muncullah pertanyaan, siapa Christy dan apa maksud dari semua berkas yang diminta tersebut? Nah, pastikan Anda jangan skip, semua akan terjawab di sepanjang video ini. Oke, lanjut. 3 bulan setelahnya, Bullet hanya didampingi Edge untuk membawa sejumlah uang. Tapi siapa sangka di tengah perjalanan lagi-lagi mereka dihadang oleh sekawanan perampok. Bisa dilihat dari cara merampoknya, sepertinya kawanan perampok tersebut cukup berpengalaman dalam menjalankan aksinya. Tapi apa yang terjadi? Seketika kawanan perampok tersebut kocar-kacir hanya dengan melihat Edge keluar dari mobil tersebut. Setelah kejadian tersebut, sang pemilik perusahaan dan Terry seketika menanyakan kejadian itu. Yang ada di benak mereka bagaimana bisa sekawanan perampok tersebut pergi begitu saja hanya dengan melihat wajah Edge tanpa sedikit pun melakukan perlawanan. Sungguh sebuah kejadian yang membuat mereka bingung. Sehingga Terry mengungkapkan ketakutannya dengan mengira Edge sosok yang misterius dan memiliki masa lalu yang cukup berbahaya. Tidak cukup sampai di situ, Dev dan Bullet pun tidak luput membahas tentang Edge yang mereka anggap Edge menyimpan sesuatu terhadap masa lalunya. Bullet pun melanjutkan perkataannya bahwa di satu sisi ia sangat kagum melihat Edge ditakuti oleh perampok. Tapi di sisi lain, ia juga takut jika Edge yang begitu misterius memiliki misi yang terselubung yang bisa membahayakan siapapun. Di tempat yang berbeda, Dana yang sedang bobok cantik berdua dengan Edge dikejutkan dengan Edge yang mempertanyakan beberapa hal yang ingin ia ketahui darinya. Sesaat kemudian, Edge membuka sebuah box yang mana terdapat sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar di dalamnya. Seketika Edge bertanya dari mana asal-usul uang tersebut, padahal Dana hanya staf biasa. Dana yang merasa bahwa ia tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut, seketika ia menjawab dengan santai bahwa uang itu adalah tabungannya. Edge yang tidak serta-merta percaya seketika menodongkan pistol dan melepaskan satu tembakan yang meleset yang bertujuan agar Dana menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Karena dalam posisi terancam, Dana tanpa pikir panjang mengatakan uang itu ia curi dari sebuah tempat bernama Grand Liquor. Tidak jelas apa maksud dari perkataan Dana, tapi bisa disimpulkan bahwa Dana melakukan sebuah tindakan kriminal di luar dari pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhannya jika suatu saat nanti tidak lagi bekerja. Dan Edge mengira Dana melakukan hal itu karena adanya orang dalam yang membantunya dalam menjalankan aksinya. Meskipun Dana membantah prasangka Edge tersebut. Dan di akhir pembicaraan, Edge mengatakan kepadanya jika suatu saat nanti ia mengetahui Dana berbohong dengan pengakuannya, maka Edge tidak segan-segan untuk menghabisi nyawanya. When I do bear a grudge, we understand each other.
Scene berganti ke beberapa waktu yang lalu dan terungkaplah sebuah fakta bahwa Edge adalah seorang bos gangster yang kerap melakukan tindak kriminal. Pada suatu ketika, Edge yang sedang liburan bersama anaknya Doggy dikejutkan oleh Mike yang melapor bahwa ia sedang melakukan pengintaian pada sebuah kantor perusahaan pengangkut uang bernama Vertigo Security. Dan malangnya salah satu anggota bernama Brandon yang dijadikan mata-mata untuk mengetahui arah mobil itu sedang ditimpa masalah dan tidak bisa hadir di lokasi tersebut. Satu kesalahan terjadi di mana Edge yang saat itu berjarak hanya 10 menit dari lokasi dituntut untuk menuju ke lokasi tersebut menggantikan posisi Brandon. Karena tidak ada pilihan lain dan kesempatan untuk melakukan tindakan itu dibutuhkan waktu yang cukup lama, Edge memutuskan untuk menuju ke lokasi tersebut bersama anaknya. Tak diduga mobil pengangkut uang tersebut dirampok oleh kelompok yang berbeda dan sang anak yang berada sendiri di mobil karena Edge sedang melakukan pengintaian. Keberadaannya diketahui oleh salah satu kawanan perampok tersebut dan naas ia menembak sang anak hingga tewas di depan mata Edge karena dianggap sebagai saksi mata atas tindakan kriminal itu. Karena Edge mencoba untuk menghampiri anaknya, ia pun juga menjadi korban penembakan tersebut. Setelah kejadian itu, Edge dirawat di rumah sakit dan malangnya nyawa sang anak tak bisa diselamatkan. Sontak hal itu membuat sang istri kecewa karena menganggap itu adalah keteledorannya sebagai ayah. Dan saat itu juga ia ditinggal oleh istrinya karena ia dianggap sebagai penyebab matinya sang anak. Dan Edge tidak tinggal diam untuk mengetahui siapa dalang dari semua itu. Dan ia menghubungi seorang petugas kepolisian untuk membantunya mencari daftar nama orang-orang yang dicurigai memiliki akses untuk mengetahui kelompok yang membunuh anaknya tersebut. Tidak hanya itu, Edge juga menyuruh anggotanya untuk mencari informasi yang sama. Sehingga misi pencarian pun dimulai dan korban pun berjatuhan di mana-mana tapi tidak sedikit pun menemukan titik terang. Dan di akhir pencarian mereka, Mike memberikan usulan yang brilian dengan menjadikan Edge sebagai orang dalam di perusahaan pengangkut uang yang dimaksud dengan segala jati dirinya yang telah diubah seperti yang terlihat di awal film. It's gotta be an inside job. Patrick, it's another brand new you. Kirsty, one more thing. Give me a copy of the coroner's report. And your reference from Orange Delta Security was impressive. Kemudian scene mengarah ke beberapa orang ini yang belakangan diketahui adalah veteran militer yang tidak lagi bertugas. Sehingga Brad yang jenuh dengan dirinya yang tak lagi bekerja mengeluh karena tidak adanya uang yang didapat pasca perang. Singkat cerita, Jen mengusulkan sesuatu yaitu melakukan perampokan terhadap pengusaha minyak, di mana Carlos bekerja dan tentu saja ia sebagai mata-matanya. Karena desakan ekonomi yang begitu kuat, Jackson yang sejatinya adalah veteran militer dengan pangkat tertinggi di antara mereka memutuskan untuk menjalankan aksi perampokan tersebut. Do they keep cash? Setelah melakukan aksi pertamanya, salah satu di antara mereka mengeluhkan uang yang didapat dari aksi tersebut tidak sepadan dengan tingkat resikonya. Jen yang terlihat sebagai pembangkang dari kelompok mereka justru memberikan usulan agar merampok dalam jumlah yang besar. Sehingga Jackson memutuskan untuk melakukan aksi perampokan di sebuah perusahaan pengangkut uang bernama Iton Security dengan melibatkan orang dalam yang bekerja di perusahaan tersebut. Don't be a hero. It's not your money. Show me your fucking hands, buddy. Quit your job just yet. Rhythm is normal. Be smart. As smooth as I thought it did. Yo, Dave, come in. We took in 1.18 million. Tidak puas dengan hasil yang didapat, di mana di scene ini Jackson yang saat itu sedang merayakan ulang tahunnya seketika memberikan informasi target kepada rekannya untuk merampok di perusahaan yang berbeda bernama Vertigo Security dengan nominal uang sejumlah $6 juta. Dan Jackson juga menjelaskan rencana dan strategi yang akan dijalankan dalam aksi tersebut dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengintaian. Tak disangka dari aksi inilah terungkap sebuah fakta yang mengejutkan bahwa Edge mulai merencanakan aksi balas dendam karena kematian anaknya tersebut.
5 bulan kemudian, terjadilah pembicaraan cukup intens di antara mereka membahas tentang misi terakhir yang akan mereka jalani, di mana Jackson mengatakan niatnya untuk merampok secara ekstrim, yaitu dengan masuk ke dalam depot perusahaan Vertigo Security dan tak tanggung-tanggung dengan nominal uang sejumlah 150 juta dolar di dalamnya. Dengan pengalaman sebagai veteran militer, jelas rencana itu membutuhkan strategi yang brilian dan matang, karena jika tidak bisa saja nyawa jadi taruhannya. Dengan level maruk yang sudah memuncak, seketika para rekannya mengiyakan ucapan Jackson dengan menyampingkan tingkat resiko yang tinggi. We're hitting them all. North of 150 million. Tibalah waktu di mana hari naas itu, di mana para staf Vertigo menyebutnya dengan sebutan Black Friday, yaitu hari di mana lalu lintas atau aliran uang saat itu sangat banyak karena Jumat adalah hari terakhir orang bekerja pada perusahaan. Dan pastinya para pelaku kriminal sangat menantikan hari tersebut. Sehingga satu hal yang tak terduga terjadi di mana Edge yang saat itu sedang menjalankan tugasnya bersama Bullet dikejutkan dengan Bullet yang mengatakan ia merupakan perantara dari beberapa aksi perampokan yang terjadi di perusahaan Vertigo. Dan Bullet juga mengajak sekaligus mengancam Edge agar tidak menghalangi para rampok yang ingin memasuki depot yang dimaksud. Dan hebatnya, Edge tidak sedikit pun merasa takut dengan ancaman tersebut. Satu hal yang ada di benak Edge saat itu adalah ia dapat segera membalaskan dendamnya terhadap orang yang membunuh anaknya. Dan apa yang terjadi, Bullet mengarahkan mobilnya pada suatu tempatnya. Kesel gua lama-lama. Dan apa yang terjadi, Bullet mengarahkan mobilnya pada suatu tempat dan mematikan kamera CCTV agar Jackson dan para rekannya memasuki depot melalui mobil tersebut. If you're a good boy today, you'll see tomorrow. Tak butuh waktu lama tibalah mobil yang dikendarai Bullet di depot yang dimaksud. Awalnya mereka hanya menyandra Bullet dan rekannya yang seolah-olah Bullet adalah korban dari aksi tersebut. Sehingga suasana berubah ketika alarm dibunyikan oleh operator dan aksi tembak-menembak pun tak terhindarkan. Open the gate! Bullet, get down! Edge yang dalam posisi terikat tidak bisa berbuat banyak, sementara petugas Vertigo satu persatu mulai berjatuhan. Di sisi lain, Dana dan rekannya yang mendengar tembakan beruntun tersebut memutuskan menghubungi SWAT agar segera menuju ke lokasi kejadian. Dan Edge menunjukkan aksinya dengan menghabisi kawanan perampok itu satu persatu. Tapi sangat disayangkan para pemirsa yang budiman, Bullet tetap memilih menjadi pengkhianat dan saat itu juga menembak Edge dan menghabisi nyawa Dana dan beberapa rekannya. No! Thank you. What the? Bullet! What the? Yang tersisa hanya 3 orang ini, Jackson, Jen, dan Bullet. Dan saat itu juga mereka keluar dan melarikan diri. Aksi kejar-kejaran tak terelakkan dan membawa mereka pada sebuah bangunan untuk menjalankan aksi selanjutnya. Tapi apalah daya, Jackson yang terkena tembakan saat baku hantam beberapa waktu yang lalu tak bisa berbuat banyak. Dan yang membuat penonton geram adalah Jen yang sudah dicurigai dari awal karena perilakunya yang aneh dan sifatnya yang arogan seketika menghabisi nyawa Jackson dan ia tewas seketika. Tidak cukup sampai di situ, uang segitu banyaknya membuat mereka gelap mata. Tidak lagi menggunakan akal sehat dan tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Yang pada akhirnya, Bullet tertembak mati dengan kepingan otaknya yang mencrot kemana-mana. Too fucking slow. Dan scene mengarah kepada Jen yang merasa menang dengan aksinya tersebut. Dengan memiliki uang segunung dan angan-angannya menjadi miliarder, seketika semua itu sirna karena sang sutradara menginginkan ia tewas di tangan Edge di akhir cerita. Let's still read this. What the fuck do you want? I want your liver. Are we done? We're done. Nah, movie lovers, gimana? Bagus nggak kira-kira?
Kalau menurut saya sih boleh lah ya. Actionnya jempolan, keren. Ini film memang beda. Besutan Guy Ritchie rata-rata emang seperti ini sih. Satu konsep cerita disusun dengan plot yang terpisah yang akan menjadi satu kesatuan jelang akhir film. Jadi penonton harus fokus dan paham alur cerita masing-masing plot. Kalau enggak, yang nonton pasti bingung kok gini kok gitu deh jadinya. Kalau Anda suka film dengan konsep seperti ini, bisa tonton film Guy Ritchie lainnya kayak Rock'n'Rolla atau The Gentleman. Oke, segitu aja review dari saya. Secara garis besar film ini keren dan saya sarankan untuk tonton versi full movie-nya supaya lebih memahami alur ceritanya secara menyeluruh. Izinkan saya pamit, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Ayam bangke.